warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aziza Octavianum, asalnya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saya mengikuti program PMM dengan mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD di Universitas Katolik Santo Thomas. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Peranggapan dan Implikatur. Simak videonya ya teman-teman. Untuk pembahasan yang pertama, kita masuk ke peranggapan. Nah, secara etimologi, peranggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau hal yang sedang dibicarakan. Nababan dalam Eva tahun 2012 halaman 11 mengemukakan bahwa peranggapan sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa yang mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu, dan sebaliknya mampu membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dipakainya untuk mengungkapkan makna atau pesan yang dimaksud. Ciri peranggapan yang mendasar adalah sifat keajakan di bawah penyangkalan. Itu menurut Yule pada tahun 2006 halaman 45. Hal ini mempunyai maksud bahwa peranggapan atau presuposisi suatu pernyataan akan tetap ajak atau tetap benar, walaupun kalimat itu dijadikan kalimat negatif atau dinegasikan. Sebagai contoh, kalimat pertama, gitar Budi itu baru. Untuk kalimat yang kedua, gitar Budi tidak baru. Nah, kalimat yang kedua merupakan bentuk negatif dari kalimat yang pertama. Peranggapan dalam kalimat yang pertama adalah Budi mempunyai gitar. Dalam kalimat yang kedua, ternyata peranggapan itu tidak berubah meski kalimat yang kedua mengandung penyangkalan terhadap kalimat yang pertama, yaitu memiliki peranggapan yang sama bahwa Budi mempunyai gitar. Selanjutnya, George Yule mengklasifikasikan peranggapan ke dalam 6 jenis peranggapan. Yang pertama, presuposisi eksistensial. Yang kedua, presuposisi faktif. Yang ketiga, presuposisi non-aktif. Yang keempat, presuposisi leksikal. Yang kelima, presuposisi struktural. Dan yang terakhir, presuposisi counterfaktual. Pembahasan kedua, kita beralih ke implikator. Menurut Grice pada tahun 1975, dalam pemakaian bahasa terdapat implikatur yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Itu menurut Brown dan Yule pada tahun 1983 halaman 31. Selanjutnya teman-teman bisa baca dan lihat di dalam pemaparan materi saya ada contoh dari implikatur. Jenis-jenis implikatur yang pertama, implikatur percakapan. Asumsi dasar percakapan adalah jika tidak ditunjukkan sebaliknya bahwa peserta tuturnya mengikuti maksim-maksim prinsip kerjasama. Nah, maksim adalah pernyataan ringkas yang mengandung ujaran atau kebenaran umum tentang sifat-sifat manusia. Yang kedua, implikatur percakapan umum. Implikatur percakapan khusus tidak dipersyaratkan untuk memperhitungkan makna tambahan yang disampaikan, maka itu dapat disebut dengan implikatur percakapan umum. Yang ketiga, implikatur berskala. Informasi selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata yang menyatakan suatu nilai dari suatu skala nilai. Nah, ini secara khusus tampak jelas dalam istilah-istilah untuk mengungkapkan kuantitas seperti yang ditunjukkan dalam sebuah skala ketika istilah-istilah itu didaftar dari skala nilai tertinggi ke nilai yang terendah.
Untuk yang keempat, implikator percakapan khusus. Pada sebuah percakapan, implikator telah diperhutangkan tanda adanya pengetahuan khusus terhadap konteks tertentu. Akan tetapi, seringkali percakapan kita terjadi dalam konteks yang sangat khusus. Yang terakhir, implikator konvensional. Nah, implikator konvensional tidak didasarkan pada prinsip kerjasama atau maksim-maksim. Implikator konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan dan tidak langsung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Sekian pemaparan materi mengenai peranggapan dan implikator yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.